Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, gimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga semua sehat walaupun pembelajaran kita dengan cara BDR. Baik Ananda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ananda semua untuk absensi di Google Classroom masing-masing. Ya, silakan mulai mengabsen. Klik hadir pada Google Classroom masing-masing. Oke, baik. Materi kita kali ini adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Baik, Ananda semua. Adapun kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan kemudian keterampilannya di mana nanti Ananda dapat menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ya, adapun indikator dari materi kita kali ini adalah mendeskripsikan ketentuan undang-undang tentang wilayah Indonesia yang minggu lalu materi ini sudah kita pelajari. Kita sudah belajar tentang bagaimana kedudukan wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah mendeskripsikan tentang warga negara yang akan kita bahas di materi kali ini. Kemudian mendeskripsikan tentang penduduk, menganalisis tentang keberagaman beragama, kepercayaan di Indonesia. Kemudian menganalisis sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Dan kemudian Anda dapat mempresentasikan hasil dari analisis tentang ketentuan Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, dan pertahanan keamanan. Oke, adapun tujuan pembelajaran materi kita kali ini yaitu 1. Ananda dapat menganalisis Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang wilayah, kemudian yang mengatur tentang penduduk, kemudian Ananda dapat menganalisis tentang kemerdekaan beragama, tentang kemerdekaan memiliki kepercayaan di negara Republik Indonesia sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian juga Ananda dapat menganalisis tentang bela negara dalam konteks pertahanan keamanan negara, dan kemudian Ananda dapat menyajikan hasil analisis tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur tentang negara Indonesia menyangkut tentang warga negara, penduduk, pertahanan, dan keamanan. Oke Ananda semua, perhatikan gambar berikut. Oke, dari gambar tersebut akan muncul pertanyaan kita, yaitu bahwa setiap negara memiliki semua hal-hal yang mengatur tentang penduduknya. Oke, kita akan bahas dan kita jawab pertanyaan tadi. Untuk negara kita, negara Republik Indonesia, pasal yang mengatur tentang penduduk tersebut ada pada pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silakan Ananda baca di slide tersebut. Oke, kita lanjut. Adapun tentang ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang warga negara ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Apa isinya? Nah, kita dapat lihat di slide. Salah satunya adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayah dan ibunya adalah WNI. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA. Oke, selanjutnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Oke, baik Ananda semua, silahkan perhatikan slide tentang aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, silakan diperhatikan, silakan dibaca sampai kepada I, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Oke, kita lanjut. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan tersebut melahirkan 4 azas kewarganegaraan. 1 adalah azas ius soli atau kewarganegaraan seorang berdasarkan pada tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian yang kedua, azas ius sanguinis berdasarkan keturunan.
Dan ketiga adalah ajas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat, ajas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, silakan Ananda untuk cari di bukunya, buku cetak, tentang apa itu ajas kewarganegaraan tunggal dan apa itu ajas kewarganegaraan ganda terbatas. Oke, kita lanjut, yaitu tentang status kewarganegaraan. Bagaimanakah status kewarganegaraan yang ada di negara kita? Pertama, ada yang disebut dengan apatride. Apatrid adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Dan yang kedua, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya seorang yang bukan warga negara Indonesia bisa atau dapat menjadi warga negara Indonesia? Nah, orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia dengan melalui proses pewarganegaraan atau disebut dengan naturalisasi. Naturalisasi itu ada dua, silakan Anda baca di slide. Pertama, naturalisasi biasa, dan yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Lalu pertanyaannya, apakah yang menjadi syarat untuk bisa menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama, sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu yang bersangkutan mengajukan proses permohonan tersebut, sudah bertempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat, dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, Anda semua silakan baca lanjutan syarat menjadi warga negara Republik Indonesia. Oke, lanjut. Kalau kita tadi bicara tentang syarat menjadi warga negara, tentu ada hal yang menyebabkan kehilangan seseorang yang memiliki kewarganegaraan akan hilang. Apa itu syaratnya? Nah, Anda dapat baca di slide. Salah satunya adalah yang bersangkutan itu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian silakan dibaca Ananda sampai kepada yang terakhir, yaitu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang syah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Dan setiap 5 tahun berakhirnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Oke, Ananda semua, setelah kita pelajari tadi tentang kewarganegaraan, sekarang Ananda semua, kita akan simak tentang video salah satu kasus tentang kewarganegaraan. Masih tentang kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari tahun 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Natapraja Hamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera Paskibraka, Gloria Natapraja Hamel, wakil Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi Paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia, Maria Sarjana, sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Gloria Natapraja Hamel yang bersama saya. Glo, ini kan kamu sudah terpilih sebetulnya dari sekian ribu, bisa dikatakan begitu ya, sekian ribu pemuda-pemudi terbaik Indonesia. Kamu masuk 68. Kemudian kamu dinyatakan tidak bisa sampai pada besok hari H. Sebetulnya apa sih permasalahannya? Kalau untuk permasalahan sendiri jelasnya saya kurang tahu, tapi ini lebih ke konstitusi ya, dan saya juga nggak saya sedih sih, iya ya, kayak saya udah berusaha sangat keras di kota kabupaten dan sampai sejauh ini, tapi akhirnya juga saya tidak bisa mengibarkan. Itu karena paspor saya atau dan sebagainya macam, saya juga kurang tahu kayak jelasnya gimana. Saya kan saya bukan ahli hukum dan saya sekarang mencoba menghargai hukum aja.
Belum. Kalau bicara soal paspor, sebetulnya waktu awal kamu dipilih dari daerah, kemudian untuk ditanah ke Jakarta, kemudian dievaluasi lagi sampai sedetil-detilnya, adakah pertanyaan dari pihak yang memilih ini apakah kamu warga negara Indonesia? Enggak, soalnya kan kalau di daerah kan jalan-jalan nggak keluar negeri, jadi emang nggak ditanyain paspor. Satu lagi yang menjadi pertanyaan, kamu tidak bisa mengibarkan bendera besok 17 Agustus. Kemudian karena dinyatakan kamu punya paspor dari Prancis. Usia kamu sudah 17? Siap belum? Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun, apakah kamu akan melepas paspor kamu Prancis kemudian Iya. menjadi Indonesia? Iya, Iya. pasti. Kenapa, Bu? Karena apa ya? Mungkin ada aneh, tapi saya sudah berjanji. Jadi malam sebelum kita pindah ke sini, itu ada malam renungan, di mana kita dipakaikan kendit dan kita mencium sangsaka merah putih. Di malam renungan tersebut ada sebuah buku yang dibagikan untuk kita baca renungan hati. Dan itu saya menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan ketika saya mencium bendera, saya sudah berjanji pada bendera bahwa saya akan membuat negara ini lebih baik. Saya nggak ingin ini sampai bisa terjadi terulang sama adik-adik saya nanti yang paskibra. Dan saya ingin membuat negara ini jadi lebih baik. Makanya saya ingin di sini. Mungkin banyak komen yang kayak, ngapain sih masih di sini? Gue baik aja ke Prancis. For what? Aku lahir di sini dan aku akan mati di sini dan aku akan berjuang demi negara ini. Oke. Sungguh luar biasa ternyata. Gloria Natapraja Hamel. Terima kasih. Tetap Siap. semangat, Glory. Masa depan masih panjang. Masih panjang. Baik, materi sudah selesai dan Ananda sudah menonton tentang salah satu video tentang kasus kewarganegaraan. Silakan Ananda buka Google Classroom masing-masing dan silakan dilihat LKPD-nya, silakan dikerjakan tugas tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.